Sidang perkara dugaan korupsi dana KOR BRI di Unitas Cabang Curup tahun 2022 yang menyeret mantan Menteri Bank Nurul Azmi Ridwan kembali digelar pada Selasa pagi. Dalam sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Fauzi Isra membacakan putusan dan meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dijerat dengan Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1, dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Putusan tersebut turun dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 5 tahun penjara dan denda 300 juta subsidiar 6 bulan serta membayar uang pengganti 1,4 miliar atau diganti pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Menanggapi atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut maupun terdakwa menyatakan sikap fikir-fikir. Di luar persidangan, JPU Kejari Lebong Robi Rahadityo mengatakan pihaknya akan mengambil tindak lanjut setelah menerima salinan putusan hakim dan mempelajari lebih lanjut. Namun disampaikan dari hakim agar pihak lain yang terlibat untuk diseret seperti 3 orang DPO yang dalam kasus ini berperan sebagai calo yang mencari nasabah topekan, dengan salah satunya yakni berinisial MK sudah berhasil ditangkap. Yang bisa kita jadikan dasar untuk kita melakukan penahanan. Sedangkan ini kan pada saat persidangan ini kan semuanya kan penahanan itu adanya di hakim, gitu, bukan di kami. Gitu. Nah, tapi kami pelajari dulu. Nah, kita tadi kan hanya mendengarkan putusan hanya dari hakim. Kita belum lihat putusan lengkapnya. Iya, sampai putusan kita pelajari. Seperti apa yang DPO yang diperintahkan oleh kalau untuk salah satu DPO sudah kita naikkan dik. Yang untuk 3 DPO berikutnya, 2 DPO dan 1 saksi itu dalam waktu dekat. Saudara penasehat hukum terdakwa Hotmate Sihombing mengatakan pihaknya juga masih menunggu langkah yang diambil JPU dengan tetap menunggu salinan putusan. Kemudian ditekankan bahwa kliennya tidak dibebankan kerugian negara karena pada fakta persidangan tidak ada barang bukti yang cukup bahwa terdakwa menikmati kerugian negara tersebut sehingga kerugian negara akan dibebankan ke para DPO. Kejaksaan dan kami tidak bisa berkomentar soal. Muhammad Angka, BETV melaporkan.